Okay. Good day, everybody. How are you today? I hope you are well. And during this pandemic, let's take care of our health. Okay, my students. Right now, we study about procedure text. Procedure text. Jadi, dari procedure text ini ada beberapa poin yang perlu kita pelajari adalah termasuk struktur teks, unsur kebahasaan, fungsi sosial, dan topik. Jadi mari kita bahas satu persatu. Dan sebelumnya dulu kita harus tahu apa itu procedure text atau definition of procedure text. Nah, di sini kita bisa melihat procedure text is a type of text that contains objectives and steps to create or do something relate to that goal. Atau text procedure adalah sebuah jenis teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. So, we can say that a procedure text is to inform the audience how to do or how to make something. And beside that, we must know that what's the purpose of procedure text actually? So, the purpose of procedure text is as a media to help the readers or listeners to understanding the proper way how to do or how to make something. Atau tujuan dari procedure text ini adalah sebagai media, ya, sebagai media untuk membantu pembaca atau pendengar untuk mengerti bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, berbeda juga kalau kita perhatikan ini, berbeda dengan social function. Jadi, dalam procedure text itu adalah memiliki social function atau fungsi sosial. Yang menjadi fungsi sosialnya adalah gets the best result, avoiding damage and waste. Atau mendapatkan hasil yang terbaik serta menghindari kerusakan, ya, menghindari kerusakan dan pemborosan. Itu adalah fungsi sosial dari procedure text ini. Baik, kita teruskan. Nah, language feature of procedure text, ya. Language feature of procedure text atau unsur kebahasaan dari procedure text ini terdiri dari 6, yaitu using simple present tense, using imperative, using connective of sequence, using numbering, using action verb, and the last is using adverb. Nah, kita perhatikan. Jadi dari procedure text ini, yang pertama dulu adalah menggunakan simple present tense. Jadi kalimatnya menggunakan simple present tense. Ya, itu adalah language feature yang pertama dari procedure text ini. Yang kedua adalah using imperative. Imperative sentence is ask people to do or not to do something. Atau memerintah kalimat perintah. Memerintah seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah put the soldier into a frying pan. Nah, itu ada contohnya. Atau clean the plate. Give the soldier. Atau eat the salt. Jadi berupa kalimat perintah. Nah, itu adalah imperatif. Jadi dalam procedure text ini juga adalah menggunakan imperatif. Kemudian adalah using connective of sequence. Connective of sequence atau kata penghubung. Contohnya seperti then, after, before, finally. For example, after the oil is hot, then put the garlic. Nah, itu contohnya. Kemudian adalah using numbering. Using numbering contohnya first, second. For example, how to make a fried rice. The first, prepare a frying pan. The second, heat the frying pan. And the last, save the frying pan. It's
For example, jadi first, second, the last, the final itu adalah termasuk numbering. Kemudian adalah using action verb. Action verb ini adalah yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas, ya, atau aktivitas. Contohnya makan, minum, berjalan, wash, drink, eat, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah using adverb. Adverb. Nah, kita sering mendengar adverb ini adalah ada adverb of time, adverb of manner. Nah, jadi dalam prosedur teks ini juga menggunakan adverb, ya. Contohnya, you stir slowly. Kamu aduk dengan lambat. You do seriously. You put fast atau speak loudly. Jadi cara-cara kita melakukan sesuatu aktivitas itu adalah seperti slowly, seriously, fast, loudly. Itu adalah termasuk adverb. Jadi itu adalah language feature of procedure text. Nah, kemudian structure procedure text atau generic structure of procedure text ini adalah terdiri dari a goal or aim, materials, and step. Goal and aim or aim ini biasanya kita temukan di judul or di title. Contohnya, how to make a fried rice. Jadi dengan kita sudah mengetahui judulnya, berarti itu kita sudah mengetahui goal atau aim-nya. Kemudian, materials atau identik dengan ingredients atau bahan atau alat yang kita gunakan. Kemudian adalah steps, step langkah-langkah atau metode yang kita gunakan di dalam membuat sebuah procedure text. Oke, di sini kami tampilkan satu contoh procedure text, yaitu how to make uduk rice. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di mana aim-nya atau goal-nya adalah ini, how to make uduk rice. Dan yang termasuk materialnya adalah ingredients, 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, etc. Kemudian steps, ya, stepnya adalah ini, cooking method. Ini adalah steps dari how to make uduk rice. Jadi tolong diperhatikan. Jadi nanti kami himbau anak-anak kami, kata-kata yang digarisbawahi ini, please you find the meaning in your dictionary. What's the meaning of this word? Meanwhile, observe, and steamer. Oke, nah jadi dengan kita nanti sudah belajar prosedur teks ini, Ibu harapkan kepada seluruh anak-anak kami bisa menentukan, ya, social function dari prosedur teks, generic structure-nya, dan termasuk yang terakhir ini adalah lexicogrammatical features. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang prosedur teks ini, dan nanti saya harapkan kepada seluruh anak-anak kami untuk membuat rangkuman atau ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari pada saat ini, dan nanti kamu bisa kirimkan lewat WA. Oke, demikian saja dan terima kasih.